terkait kabar kemarin nih yang menyatakan bahwa Mami dan Kak Ali putus, itu seperti apa sih Mi? Dan juga kemarin juga beredar kabar katanya Kak Ali sempat menghapus semua foto berdua dengan Mami di momen juga, bener nggak sih? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dibilang dihapus sih itu udah lama ya. Kenapa ramenya baru sekarang? Kenapa kalian baru ramenya sekarang? Padahal sih itu sebenarnya pas kejadian itu kenapa saya hapus itu, alasan saya gini. Oh, mungkin anaknya Mami mengatakan seperti ini mungkin demi kebaikan. Oh ya udah. Aku ngomong, aku ngapus foto itu bukan berarti aku putus sama Mami, enggak. Cuma aku pengen ituan dulu nih, ngargain dia, perasaan dia dulu nih. Dia gimana nih reaksinya setelah aku udah hapus dari foto-foto aku sama Mami di sosial media aku, ya kan? Nah terus berapa hari kemudian apa berapa gitu, udah lama dia malah keluar lagi gitu loh, nantangin lo kalau serius sama nyokap gua, gua tantangin lo nikah sekarang. Kalau hanya sekedar tantang nikah doang sih nggak jadi masalah buat saya. Tapi yang saya mesti harus dipertimbangkan itu, nikah itu nggak segampang yang kalian kira. Nikah itu butuh proses, nikah itu butuh saling menghargai satu sama lain dulu. Gimana nanti dampaknya? Kalau misalkan cuma hanya sekedar ditantang doang begitu mah gampang. Saya mikir, saya nggak mau kalau nikah itu nanti ujung-ujungnya cerai. Lagian juga maminya sendiri tidak menyuruh, maksudnya tidak menyuruh buru-buru aku untuk nikahin dia juga kagak. Enggak, ayo dong Jordan, nikahin gua, enggak. Justru mami itu, yaudah yuk kita jalani dulu. Silakan. Makanya semuanya itu aku serahin dulu sama mami nih, mami maunya seperti apa dulu gitu loh. Lagian juga mami enggak ngekang aku buat nikahin mami, enggak. Jalan dulu aja, santai dulu aja gitu. Jadinya kami dibilang putus sih beluman. Kalau misalnya agak sedikit baper-baperan, agak sedikit berantem-beranteman dikit sih itu hal wajar lah ya, namanya hubungan sama seperti kalian gitu loh. Pasti wajar-wajar aja gitu. Aku juga bete sama mami bete sama aku, ya udah begitu. Makanya kemarahan aku ya dibawa santai aja lah gitu. Tapi dari postingan IG sama TikTok ini kayak mengisyaratkan nih hubungan kalian renggang atau kalau untuk yang postingan yang baru-baru ini ya, saya jujur agak keberatan juga sama KPB ya. Kenapa saya ngomong detail banget sampai di Instagram saya ya. Karena dia yang mengatakan begitu, menyudutkan kalau saya itu 100% bersalah. 100% loh bersalah. Makanya saya nggak terima di situ. Itu kenapa alasan saya klarifikasi di media sosial saya kayak gitu. Kok ini dia menyudutkan kalau gue 100% salah? Gak worth it dong buat gue. Bener gak? Kayak gitu. Dia mau dimengerti. Gue udah ngerti ini. Oh ya udah deh, coba deh gue berusaha ngertiin dia. Tapi kok malah makin kesini berita dia tuh simpang siur, nggak jelas. Maunya apa gitu loh. Kalau misalkan dia mau ninggalin nyokapnya nih ya sekarang, oke silakan. Jangan merembet melibatkan kayak gue seolah-olah tuh 100% salah, enggak. Makanya ya kalian bacalah artikel gue tuh yang di sosial media itu, gue ngomong apa adanya. Gue nggak suka gitu loh. Pemberitahuan dia kayaknya 100% gue salah banget, enggak. Gue sebenarnya gue udah cukup malah loh. Udah cukup nggak lama KPB. Kak, lu mau lu apa sih sebenarnya? Sampai kayak gitu, sampai ngejelek-jelekin gue abis-abisan kayak gitu. Maksudnya apa coba? Lu ngejar konten sebelum viral ya, sebelum lu juga viral dengan bacot lu yang kayak gitu. Lu sendiri yang ngajakin gue konten. Gue nggak ngada-ngada, serius. Gue nggak bohong. Mami sendiri yang ngajakin aku konten. Awal mulanya sampai subuh Mami ngajakin aku. Karena aku kasihan, karena niat aku cuma pengen biar Mami tersenyum, biar Mami bahagia.
Karena waktu itu kan mami kan fokusnya sama anaknya Bang Virgun, kasus Bang Virgun itu kan lagi bertubi-tubi tuh. Ya kan dihujat sama netizen begini-begini. Ya udah niat aku di situ, ya Allah. Mami kalau misalkan, maaf ya bukannya aku ngebuka kartu di sini ya. Mami kalau misalkan kalau nggak diturutin dia agak sedikit ngambek sama aku gitu loh. Sampai subuh-subuh loh. Yaudah Jordan lo begini ngambek. Mi jangan kayak gitu Mi. Besok kan bisa ngejak konten. Ini udah waktunya ada subuh. Sama KPB juga sama kayak gitu. Hai Jordan yuk, kita ngajak konten yuk. Gua besok nggak ada stok lagi nih buat konten begini. Kak nanti dulu deh kak, gua lagi pusing. Bener, gua serius kagak bohong. Gua ngapain sih bohong? Nah itu yang gua nggak sukanya dari KPB kayak gitu. Gua nggak suka, dia tuh nyalain gua banget gitu loh. Tapi Mami tahu nggak sih Kak, pas kemarin Jordan tuh menghapus postingan kalian berdua di Instagram? Tahu? Enggak. Mama nggak tahu. Serius? Sumpah. Itu sebenarnya itu aku hapus itu udah lama banget sebenarnya. Udah lama banget itu sebenarnya ya. Kenapa baru sekarang ramenya gitu. Nah makanya yang aku permasalahin kenapa kalian ramenya baru sekarang, baru unggahnya sekarang. Ya sekarang terserah KPB aja deh maunya kayak gimana. Kalau misalkan menguntungkan buat dia ya kan, dia keluar seperti itu, menjelekkan, menjatuhkan harga diri aku, menguntungkan buat dia, mendatangkan rezekinya buat dia, ya aku sih ikhlas. Kalau aku ikhlas, insya Allah rezeki aku akan lancar. Insya Allah semuanya apapun yang aku pengenin, insya Allah terkabul. Yang penting hati kita ikhlas. Udah sekarang aku lebih baik ikhlas, lebih baik sabar. Terserah. Mulai hari ini, mulai detik ini, insya Allah apapun yang KPB ngomongin di semua sosial media, mau jelekin aku begini, aku lebih baik sabar aja deh udah. Maunya kayak gimana, semuanya itu aku balikin lagi ke Mami. Tapi Mami tanggapan Mami soal kan kemarin sempat menentang nih KPB, terus sekarang malah nantangin balik nih suruh menikah, gimana tuh Mami? Saya nggak mau diatur sama anak kecil. Ya, nasib saya ada di tangan saya sendiri, ada di tangan saya sendiri. Nggak akan mungkin ya. Gini loh, saya ini kan bukan anak kecil yang bisa diatur-atur. Saya dekat sama orang juga bukan semata-mata tuh saya deket langsung mau nikah, kebelet nikah kayak orang mau ini, kayak orang mau pup. Nggak mungkin kayak begitu modelnya. Ya kan, jalanin dulu, kita mengetahui dulu, lihat dulu. Ya kalau memang namanya hubungan, ketika nanti satu saat mungkin mentok atau bagaimana harus menikah, ya menikah. Ya. Tapi ketika nanti satu saat memang udah nggak bisa dipertahankan, ya harus bubar, ya bubar. Setuju. Gitu loh. Ya. Jadi nggak penting juga, jangan kayak orang ditantang-tantang. Kita ini kayak anak kecil. Ayo nikah, ayo ribut, jambak-jambakan. Kami ini udah orang tua, aku ini udah orang tua. Gitu. Jangan kayak begitu. Saya kan punya prinsip hidup juga saya punya. Ya. Kalau saya kayak begitu dari dulu, udah hancur kali. Saya berantemin orang-orang semua kayaknya. Kan bukan begitu ininya. Kita jalanin hidup ini kan slow down, lihat dulu, let it flow. Ya kan? Kalau memang kira-kira orang yang berumah tangga aja 10 tahun tuh bisa selek. Apalagi yang berhubung lalu 3-4 bulan ya kan gitu. Saling mengenal dulu. Memang gua kenal sama dia, gua tajak jalan udah mau 10 bulan ini. Tapi kan enggak 10 bulan itu kan yang namanya gue punya komitmen sama dia, gue jalan bener pacaran kan baru 3 bulan lewat. Baru mau jalan 4 bulan. Ya kan? Itu masih sumur jagung, masih kulit ari. Yang satu sama lain kami juga belum memahami, belum mengerti. Gitu. Ya kalau dalam hubungan ada ribut, ada ini, hello. Wajar. Itulah justru awal mula saling mengetahui satu sama lain. Oh dia orangnya seperti ini. Oh dia nggak maunya kayak begini. Kan kita harus memahami itu kan. Dan ketika dia marah, besok kita tidak akan mengulangi lagi. Oh gua paham sekarang lu nggak mau ya kayak begini ya. Nah dia juga mungkin seperti itu gitu loh. Ngapain jadi terus kita ribut? Ya kadang-kadang mulut-mulut temen-temen yang ada ini juga kayak model ini kompor gas semua gitu loh. Ya udahlah kalau aku
ini aku ikutin kata hatiku. Gak usah kalian setting saya untuk mau nikah. Gak usah kalian set saya cepet-cepet minta dilamar. Udah kayak apaan gue nih. Gue bisa aja sekarang ngomong sama dia, ayo kita nikah. Gue geret-geret dia bisa, mungkin dia mau. Terus kalian maunya apa? Mau kalian, aku 3 bulan terus gue, udah kita cerai aja ya, mau. Kita nggak cocok Jordan, kita cerai. Kan nggak mungkin juga kan kayak begitu kan. Lebih malu lagi saya. Ya lebih, ini saya jalanin aja ada apa adanya. Kalau memang nanti kata Tuhan, ya udah itu jodoh lu Pak, nikah sono, gue nikah. Dan gue nggak mau sampai tutup mata gue nanti cuma si Jordan suami gue, nggak mau lagi ada orang lain. Itu aja. Dengan pembelaan yang dirumorkan putus dari mami sendiri, pembelaannya seperti apa? Kan tadi saya bilang ya, kalau orang berhubungan berantem itu hal yang wajar, ribut tuh hal yang wajar, tapi masih bisa ditoler nggak kan gitu. Kecuali aku bikin salah, aku jalan sama laki-laki, terus dia lihat, atau dia jalan sama cewek, terus peluk-pelukan, aku lihat, aku kamerain. Wah itu bener-bener bukan putus lagi, barengan ini di belakang, cambuk. Kan gitu. Tapi Kak Jordan, apa sih yang membuat Kak Jordan mungkin ada rasa cemburu ke mami gitu? Di titik dimana Kak Jordan ngerasa cemburu mungkin pada saat kapan sih Kak? Ya semua orang cemburu lah kalau orang lihat ini aneh-aneh. Kalau cemburu sih itu hal wajar ya. Jadi bukan aku juga. Pasti kalian juga semua punya rasa cemburu. Kalau aku gini, selagi hati aku nyaman sama mami nggak bikin aneh-aneh, ya aku nggak akan cemburu. Kecuali kalau misalkan mami buat aku cemburu begini-begini yang terlalu berlebihan, oke sekali 2 kali nggak jadi masalah buat saya. Tapi kalau misalkan masih diulangin, saya prinsipnya kalau udah masih diulangin kayak gitu lagi, lebih baik saya out langsung. Saya nggak mau banyak tanya udah. Dan saya juga nggak mau ngomong-ngomong di depan media juga, sama nggak mau. Kayak gitu orangnya. Makanya mami saya udah kasih peringatan begini. Mami tetap, kalau misalkan mami bikin aku cemburu, aku orangnya tegas, aku nggak mau, udah lebih baik menghilang, aku nggak mau cerita apa-apa, udah selesai, biarin aku sendiri aja yang ngerasain. Tapi di antara kalian berdua ini siapa sih yang paling cemburuan gitu? Balance sih, sama. Biasanya- Kadang mami, kadang aku, kadang mami, kadang aku, kadang aku, kadang mami, gitu. Biasanya Bang Jordan cemburu sama mami itu mungkin karena banyak cowok-cowok di sekitar mami atau gimana. Ya aku juga banyak karena dari cewek yang gila-gila sama dia, ya aku juga ngamuk. Sama aja dia juga sama, hakikinya sama ya, perempuan sama laki. Masa ya gue deketnya sama si ini, kalau dia tahu gue temen dia nggak pernah marah. Tapi kalau misalkan aku yang paling gak suka dari mami itu, kenapa yang bikin aku cemburu, gini, dia itu melarang aku untuk jangan deket sama cewek lain. Privasi aku itu, DM aku semuanya dibuka-bukain. Sebenarnya aku di situ agak sedikit marah, cuma karena oh yaudah deh, aku nggak mau ribut orangnya, yaudah biarin aja. Aku nanya baik-baik nih, mami bukain DM aku ya? Iya bukain, habis gua kesel begini. Oh yaudah nggak apa. Tapi kok kalian kan udah pacaran nih, apa sebaiknya nggak ganti panggilan sayang gitu, masa panggilnya tetap mami gitu? Ya itu mami rasa kesayangan, panggil rasa sayang aku. Biasanya kan gemoy, biasanya cantik, begitu. Itu setiap hari itu yang aku panggil gemoy. Enggak, kalau dia marah manggil gue emang gemoy. Dia bisa diem nggak lu gemoy? Gemoy diem. Karena di saat gue manggil gemoy itu dia lagi mukanya lagi cemberut. Dia lagi kan karakternya dia begini nih, ya kan? Gue bawa bercanda aja, gemoy lagi ngapain, kadang-kadang dia lagi live nih, lagi video call nih, gue ledekin begitu. Dia lagi ketawa nih sebenarnya, cuma kameranya dia nggak ituin, dia nggak dimukain gitu. Makanya gue seneng aja ngeledekin orang tua. Ngeledekin juga positif, nggak yang negatif. Terus kalau misalnya mami, kalau Jordan yang ngambek nih di gimanain? Mungkin yang Mungkin panggil gemoy juga gitu. Enggak. Kalau dia marah, gue didiemin nih, kagak ditelepon, kagak di WhatsApp, udah. Enggak, kebalikannya kalau misalnya Bang Jordan yang ngambek gitu, bukan mami yang ngambek. Kalau saya yang Coba mami yang jawab. ya coba mami, ya begitu yang tadi saya bilang, dari mami nih. didiemin. Ya, daripada gue dia orangnya gini. Dan kamera, Mami. Halo, iya halo. Kamu
lagi ngapain ya? Udah diem, nggak usah ngomong. Karena kan kita lagi gondok kan. Dia ngegas terus sama. Dia katanya begini begini. Ya nggak? Tuh, gue matiin. Terus nanti gue yang telepon lagi. Tadi gue marah, gue minta maaf ya gitu. Terus dia bilang capek. Dia Berarti kayak Bang gitu. Jordan yang lebih dewasa. Capek. Pastilah. Enggak enak aja lu, paling dewasa Tapi Ya love language begitulah wanita ya. aja. Salah tapi gak mau dikatakan salah gitu. Makanya ya udahlah, terserah yang itu kan ya udah. Tapi love Ada. language kalian tuh seperti Apa? apa sih Kak? Hah? Mungkin love language kalian seperti apa? Kayak apa ya, biasa aja sih, nggak ada ya, kita juga tahu diri sih, nggak ada yang spesial yang begini gimana, cuman yang mungkin tidak on cam gitu ya kan, itu rahasia kami berdua kan gitu. Masa ya harus jadi konsumsi publik semuanya apa yang kami lakukan, nggak mungkin lah. Cuman itu aja sih, saya minta sama teman-teman ya yang media-media lain gitu, kalau belum bener-bener ini kalian lihat, jangan suka ini, suka ngada ulah. kadang gemoy omongannya kadang bener, kadang bikin Coba gua Bang bikin Nis shock. sepanjang wawancara panggilnya gemoy, jangan mami, bisa nggak? Oh iya gemoy. Iya, Nggak gemoy. mau. Berarti dengan tantangan dari anak-anak, terus kalian membawanya enjoy juga kayak Enjoy aja ya udah biarin aja. Kalau sekarang ini aku juga bilang sama dia, Kamera sama dia. udahlah cuekin aja lah, udah kita jalanin aja hidup ini. Aku juga gitu, ya udah kamu nggak usah ngomong-ngomong lagi di kamera, ngomong segala macam ngelawan gitu, gue pusing tahu. Siapa yang saya mau belain kalian berdua? Makanya kalau untuk kita berdua di depan media ya udahlah ngomongnya udah biarin deh. Terserah Kak Feby juga mau ngomong apa, ya kan? Yakin kita yang ngejalaninnya kan ini. Iyalah, Makanya urusin- susah apa ngapa-ngapain ya cuma berdua Iya. doang. Kita juga kan pacaran. Dia rela loh sampai 3 hari nggak ngeliat gue gara-gara omongannya dia. Ya makanya itu gara-gara jujur gue orangnya baperan sedikit aja disentil begitu baperan gue. Nggak ngeliat gue lo 3 hari. Berarti nahan rindu udah 3 hari nggak ketemu. Ya iyalah Langsung gemoy sampai gitu. iya makanya ini nyamperin nih Kelagun dia udah yuk Kelagun. Enggak, sekarang. kemarin dia ngomong gini, besok kita makan nih. Belum ada kalian ya, belum iniin kamera. Gue bilang gini, itu banyak tuh anak-anak teman-teman dari itu media yang mau apa namanya wawancara. Jadi sekalian aja nanti kita makan seblak nyonyor ya gitu dia ngomongnya. Ya udah nanti aku Soalnya- hubungin kalian juga. Kayak ngedate lah istilah makan seblak dia nyonyor suka gitu dia ya. suka seblak. Itu waktu pertama aku diajak seblak dari mami juga tuh seblaknya di. Kenapa kalian pada tawa? Hah? Kenapa ada yang lucu? Bang, berarti postingan yang dengan caption galau-galau itu karena ngambek doang atau ngapain Bang? Yang mana nih? Postingan yang mana dulu? Yang dengan caption galau-galau. Yang sekarang. Sebenarnya dibilang baper sih ya, emang ada baper galau juga. Cuma gini loh, gua nggak habis pikir gitu loh. Orang tuanya yang gua bela-belain, yang gua nasehatin, yang gua ngejak konten juga yang positif sekarang buat demi kesehatannya dia. Kok sekarang anaknya yang perempuan ini melibatkan terus gitu loh, kalau seolah-olah gua tuh merasa bersalah. Gue juga walaupun cowok punya hati. Jadi jangan perempuan doang yang mau di ngertiin. Sama cowok juga punya hati. Apalagi gua usianya lebih muda dari elu, Kak. Jadi tolong please, gue udah ngertiin nih perasaan lu. Boleh lu ngomong kayak gitu. Tapi gue berpesan sama lu. Gue udah ngertiin perasaan lu. Lu kalau misalkan sayang sama nyokap lu kalau misalkan peduli sama nyokap lu ngomongin pelan-pelan, ya. Lu mau dihargain, tapi lu nggak mau hargain orang. Bagaimanapun juga ini nyokap lu, nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak apa-apa, terserah lu mau ngatain gua apa, tapi please jangan ngatain orang tua. Karena ini sumber rezeki lu di sini nih, Kak. Kalau sampai buat nyokap lu nangis aja, Kak, rezeki lu pasti akan dipersulit sama Tuhan. Percaya. Makanya nggak apa-apa, gua mah ikhlas. Lu mau ngejelek-jelekin gua di media, kalau misalkan itu keuntungan buat lu, mendatangkan rezeki buat lu, makanya gua sekarang seneng. Ya Allah, alhamdulillah
dengan hasil KPB yang keluar-keluar begini-begini, sekarang rambutnya disambung, terus sekarang followersnya udah banyak di TikTok. Alhamdulillah, gue nggak marah kak, justru gue seneng. Oh ya udah, alhamdulillah di berita gue sama mami ini bisa mengangkat nama dia juga, bisa mengangkat followersnya dia juga. Apa gue seneng kak, gue gak ada sirik-sirikan sama lu. Tapi yang gue mau, gue mohon ya, tolong hargain nyokap lu. Jangan jelek-jelekin nyokap lu di media. Kalau misalkan mau jelek-jelekin nyokap lu, jangan di media. Udah, saran gue gitu aja.